industri kreatif yang berkembang di Jawa Barat itu yang pertama kerajinan tangan, fashion, terus kuliner. Harus diperhatikan. Kita melihat misalnya berita-berita yang hoax setiap detik, ya bahkan bisa ratusan, puluhan ribu berita bohong, terus hate speech. Nah, sehingga tentunya ini pun menurut saya memang harus ada regulasi. Bagaimana konten-konten kreator ini menjadi sebuah mata pencaharian sebagai sebuah profesi. Sekarang ada petani milenial, ada istilahnya programnya. Ada sekarang e-commerce yang khusus menjual produk-produk pertanian. Kan? Di perikanan juga ada. Komisi 4 DPR RI ini menangani salah satunya kan ekonomi, Pak ya? Ekonomi yang berkaitan dengan pertanian, kelautan, perikanan, dan lingkungan hidup, kehutanan, serta pangan. Oke, berarti kalau kita bicara ekonomi kreatif atau ekonomi di teknologi dan sebagainya nggak masuk dong, Pak? Masuk juga ya? Masuk, karena sekarang ekonomi kreatif itu kan berkembang di semua sektor. Apapun ya sebenarnya. Apapun, media masuk. Pertanian terkait digitalisasi pertanian masuk. Ada, tapi memang tidak seperti industri kreatif seperti musik, fashion, kuliner. Kan? Sedikit Pak, tapi kita sapa dulu. Selamat datang Bapak Ono Surono, salah satu anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat datang Pak di Dialog Podcast. Terima kasih Mas Giri. Setelah sekian bulan kita menunggu, akhirnya bisa hadir Pak di sini Pak. Ya, alhamdulillah hari ini pas. Pas banget, dan isunya juga lagi ramai Pak. Sekarang saya sedikit penasaran aja mengenai, lagi hangat nih, lagi ramai sekali mengenai Perpres jurnalis berkualitas. Tapi poin itu yang mungkin juga bukan ranah kita Pak yang ngebahasnya lebih dalam, mengenai pandangan-pandangan para kreator nih Pak. Yang merasa bahwa mereka kan berkaitan dengan teknologi, ekonomi kreatif, dan ya bahasanya kreator yang sukses ini kan juga bisa hidup Pak gitu loh, punya penghasilan dan sebagainya. Sedikit Pak pandangan Bapak mengenai isu yang lagi ramai, bagaimana akhirnya pro kontra ini untuk apa ya? Pemerintah pasti menciptakan sebuah keputusan untuk lebih baik lah pasti gitu. Cuman bagaimana pandangan Bapak mengenai pro kontra ini? Nah terkait dengan ini kan perkembangan dunia digital ya, bagaimana perkembangan internet. Penggunanya itu kalau tidak salah sekitar 70% dari seluruh penduduk Indonesia, dan dari 70% itu berarti sekitar 230 juta. Nah, 160 jutanya itu pengguna media sosial. Nah, sehingga sangat pesat perkembangannya. Nah, sehingga saat ini dunia digital atau dunia kreatif yang berkaitan dengan internet itu akhirnya merubah jalan pikiran anak-anak kita. Kalau dulu mau jadi apa? Jadi pilot, dokter, insinyur. Sekarang sudah berubah. YouTuber, TikToker, konten kreator. Nah, sehingga pada akhirnya kan pemikiran berkembang, memanfaatkan dunia digital yang sekarang kita bisa lihat bagaimana konten-konten kreator ini menjadi sebuah mata pencaharian sebagai sebuah profesi. Di sisi lain, ya media mainstream, ya surat kabar, harus juga terdorong bagaimana bukan hanya cetak, tapi online juga mereka harus punya. Karena saat ini survei apapun, pembaca koran, pembaca tabloid, pembaca majalah itu semakin tahun semakin turun. Dan karena akses internet ini sangat hampir merata, ya mereka lebih cenderung untuk membuka gadgetnya, membuka berita-berita di online. Nah, sehingga media mainstream juga saya lihat mereka pasti mempunyai kanal ya untuk online-nya. Ditambah lagi ya yang hari ini Dialog ini punya podcast, ya kan? Salah satu sarana juga. Tapi ada beberapa hal yang perlu dicermati, misalnya terkait dengan dunia digital yang tidak bisa dibatasi oleh waktu, tempat, apa segala macam, sehingga kan kebebasannya pun juga harus diperhatikan. Nah, kita melihat misalnya berita-berita yang hoax setiap detik, ya itu ribuan, bahkan bisa ratusan, puluhan ribu, berita bohong,
terus hate speech. Nah, sehingga tentunya ini pun menurut saya memang harus ada regulasi. Oke. Berarti dasarnya dari situ, Pak ya? Dan memang saat ini kan kita mengenal misalnya terkait dengan etika digital, ya, ada etika digital, terus literasi digital. Nah, sehingga siapapun baik media maupun orang per orang ya tentunya harus menguasai itu dulu. Bagaimana literasi dan juga bagaimana etika dalam bermedia sosial. Ya, kalau misalkan dasarnya dari situ, berarti kan untuk kebaikan, Pak. Betul. Artinya kan untuk kebaikan. Betul. Cuman ada nih sekilas aja, Pak ya, sekilas beberapa konten kreator yang sempat saya tonton itu ya mempertanyakan lah bahasanya beberapa poin yang sifatnya merugikan nih para konten kreator kayak gitu loh, Pak. Apakah itu akan kemungkinan berubah, Pak, dan sebagainya, atau emang benarkah merugikan gitu loh, Pak? Kalau itu merugikan artinya bahaya dong, ini ancaman yang tadi ekonomi kreatif, anak teman-teman pada berkarya dan sebagainya bisa menghasilkan gitu. Jadinya kan bisa jadi gitu, Pak ya. Gimana tuh, Pak? Ya, menurut saya memang dalam perumusan sebuah kebijakan kan ada beberapa tahapan ya. Ada misalnya public hearing di mana semua pihak pasti akan didengar oleh pemerintah. Misalnya kalau terkait dengan Perpres itu kan bukan wilayah langsung dari DPR RI yang punya fungsi legislasi. Tapi pemerintah saya yakin juga mendengar dari berbagai macam pihak. Nah, sehingga pada saat bicara konten kreator yang akan dirugikannya di mana kan gitu. Tapi intinya saya yakin pemerintah akan melindungi ya semua pihak. Karena kebebasan juga kan ada batasnya. Misalnya bicara hak asasi orang itu kan dibatasi juga oleh siapa? Oleh hak asasi orang lain kan gitu. Nah, sehingga pemerintah memang harus turun. Nah, sehingga kreativitas di dunia sekarang itu memang harus dilindungi, malahan harus dikembangkan. Tapi tentunya harus ada batasan-batasan dan negara itu ya tentunya mempunyai kewenangan untuk mengatur itu. Ini kalau dengerin Pak Ono untuk ini ya, tidak terlihat seorang politisinya. Saya asik, tenang gitu Pak. Jadi kayak dosen gitu Pak. Oh gitu. Padahal tidak ada juga sebenarnya pengalaman pendidikan di dunia politik. Sebenarnya emang ada gitu Pak ya? Nggak ada, kalau di dunia pendidikan dulu malah saya di arsitektur. Wah, berbanding terbalik Pak. Tapi kayaknya enak Pak kalau bicara. Aslinya sebenarnya Pak, sorry Pak, aslinya sebenarnya Cirebon kah atau gimana sih Pak? Saya asli Indramayu. Asli Indramayu. Lahir di Indramayu di kota. Ada satu kelurahan namanya Kelurahan Pauman. Ya di situ saya lahir, kebetulan di lingkungan saya itu banyak sekali nelayan di situ. Dan dari dulu sampai dengan sekarang, ya tempat saya itu penghasil ikan yang laut yang terbesar di Jawa Barat. Ya Indramayu, dan juga ya pasti sering ke Cirebon Pak ya? Sering ke Cirebon juga. Indramayu kan kalau weekend kan ke Cirebon dulu. Karena pasti hiburannya di Cirebon kan. Iya, nggak ada apa-apa gitu maksudnya Pak. Jangan fanatik maran. Tadi Pak, kalau bicara mengenai ekonomi kreatif, konten kreator dan lain sebagainya, kita bicara juga tadi kan digital sempat disinggung. Cirebon sendiri Pak, atau Indramayu atau Kuningan atau Majalengka deh, yang Bapak lihat sendiri ini, kita nih wilayah Ciawi Majakuning sudah masuk atau udah siap belum sih Pak untuk ke arah ekonomi kreatif? Sudah masuk dong, kan misalnya apa sih yang termasuk ekonomi kreatif itu? Kemarin sih ada rilis tuh ya, saya dengar tuh dari BPS di Jawa Barat. Industri kreatif yang berkembang di Jawa Barat itu yang pertama fashion. Oh, nomor 1 nih fashion ternyata Jawa Barat. Yang pertama itu kerajinan tangan kalau tidak salah. Di Jawa Barat kerjaan Jawa Barat, kerajinan tangan, fashion, terus kuliner. Dan di bawahnya kan ada musik dan berbagai macam lah. Nah, mungkin di Jawa Barat memang Bandung menjadi kiblat lah ya. Tapi saya lihat juga di Cirebon tidak kalah kok. Kerajinan tangan banyak. Termasuk misalnya ada beberapa furniture yang lahir di Cirebon yang berbasis rotan misalnya. Kan bukan hanya furniturnya, ada juga pernik-pernik kerajinan tangan juga yang bisa dibuat. Nah, terus kuliner kita bisa lihat ya. Cirebon apalagi dari mulai jamblang. Iya. Dulu terkenal satu merek misalnya. Sekarang berkembang berbagai macam merek. Maksudnya empal gentong. Ya kan? Terus apa lagi? Tahu gejrot. Ya kan, terus
nasi lengko, ya kan, berkembang. Nah, terus musik saya lihat juga perkembangannya cukup bagus, ya. Misalnya saat ini berkembang, misalnya industri kuliner juga, kafe-kafe ataupun kedai-kedai kopi, coffee shop juga tumbuh. Oh, makin banyak, Pak. Dan anak muda kan biasanya. Anak muda, betul. Di setiap coffee shop yang rame pasti ada anak muda semua itu ya. Anak muda dan mereka dengerin apa? Live musik. Live musik, nah itu berkembang gitu kan. Iya. Musisi-musisi baru ini juga tumbuh. Jadi saya pikir Cirebon Indramayu ini juga potensi yang besar terkait dengan industri kreatif. Tapi penasaran Pak, kalau mau bicara, kita sebut teman-teman anak muda atau milenial Pak ya, kita bicara Cewek Meja Kuning nih Pak, ya wilayah sini gitu. Apakah mereka tuh sebenarnya sudah diwadahi oleh misalkan pemerintah daerah atau pemerintah pusat? Ini kita bicara Cewek Meja Kuning Pak ya. Sehingga akhirnya industri kreatif ini benar-benar bukan levelnya Cewek Meja Kuning saja, karena kan market atau demand kan butuh luas Pak ya. Betul. Nah bisa akhirnya go nasional, bahkan go internasional gitu. Maksudnya itu gimana sih Pak, ini langkah-langkah dari pemerintah sehingga akhirnya anak milenial ini terwadahi gitu loh Pak? Sebenarnya pemerintah sudah ada beberapa regulasi ya, baik di tingkat pusat, provinsi atau bahkan di tingkat kabupaten kota. Misalnya pemerintah membentuk Creative Hub. Terus ada sebuah bangunan nih. Namanya misalnya ada berbagai macam sih. Creative Center lah apa kayak gitu ya, gedung Creative Center. Oke. Nah, cuma kita melihat ada beberapa catatan. Ini baru terbangun gedungnya. Fasilitasnya belum. Bagaimana upaya pemberdayaannya pun belum. Nah, sehingga ya ke depan ini masih menjadi PR kita dan memang harus diwadahi. Jadi komplain para Gen Z, ya Gen Y, mereka yang memang akan fokus di dunia digital itu satu hal yang mereka sering sampaikan, termasuk ke saya. Pemerintah wadahi dong. Nah, itulah PR kita bersama, bukan hanya dalam bentuk difasilitasi misalnya gedung yang indah, yang megah, tapi juga isinya harus ada. Nah, bentuk program pendampingannya, pemberdayaannya pun harus ada. Dan yang paling penting misalnya pembentukan insting mereka untuk bisa memilih profesi apa ke depan. Ini kan harus kita lihat misalnya dari mulai jalur sekolah, jalur pendidikan, ya, jalur pendidikan. Karena saat ini pendidikan yang formal ya tidak menjadikan atau dipastikan misalnya seorang anak ini akan benar-benar bisa maju di masa dewasanya. Tapi di sisi lain misalnya anak yang tidak melalui pendidikan formal tapi kreativitasnya itu tumbuh dari mulai kecil sehingga dia bisa memilih ke jalur mana dan itu bisa berhasil. Makanya ada beberapa misalnya ngapain sih belajar di sekolah, ya kan? Tuh nggak belajar juga, nggak sampai kuliah juga jadi konten kreator punya gedung rumah yang megah, rumah yang mewah. Flexing gitu ya. Nah, sehingga sekali lagi pemerintah ya, paling tidak dalam pendidikan pun sudah mengetahui minat murid itu akan kemana. Dan ini harus ada jalur yang ditawarkan oleh pemerintah. Harus kemana nih? Ya kan? Nah, itu yang paling penting menurut saya. Karena di Cirebon sendiri aja tuh siapa ya kemarin tuh yang tampil ke Java Jazz tuh? Ada yang Mas Ipan dan sebagainya yang udah kita coba publikasi Pak. Maksudnya ya PR loh Pak, mungkin buat Bapak juga nih Pak. Akhirnya yang go nasional itu ya hanya sedikit segelintir orang gitu Pak. Kita lihat teman-teman anak-anak muda yang Cirebon yang memang punya potensi. Akhirnya mereka larinya ke luar kota loh Pak. Nggak mau berusaha membangun dan membesar Cirebon yang rasanya sulit lah apa dan sebagainya. Itu tuh isu yang terus beredar tiap tahun. Memang pada saat bicara bagaimana popularitas mereka lebih bisa, pangsa pasarnya misalnya besar ya memang harus ke kota-kota besar. Tapi kan kita bisa lihat misalnya saat ini banyak artis yang tidak ke Jakarta dulu, tidak ke Bandung dulu, dia besar di daerahnya. Dengan apa? Dia punya akun YouTube.
Ya kan, banyak pengamen-pengamen yang saat ini menjadi artis kan itu. Iya. Yang dulu ngamen mengharapkan apa namanya pemberian orang di kaleng gitu kan, sawer. saweran gitu kan. Tapi sekarang muncul tuh, mereka sudah menjadi artis yang dipanggil kemana-mana dengan bayaran yang lumayan juga. Iya. Berarti kembali kalau kayak gitu, menurut Bapak selepas adanya peran pemerintah mewadahi, ini juga kembali ke personalitinya Pak ya? Betul. Ada juga kok yang ternyata berhasil go nasional, kembali ke pribadinya gitu ya? Dan media sosial itu bisa menjadi alat. Jadi kalau dulu kan pengen terkenal harus tampil di TV, ya kan? Kalau penyanyi harus ke dapur rekaman. Sekarang cukup upload di Facebook. Iya. Ya kan? Dan banyak tuh yang berhasil kan itu. Nah, sehingga kreativitas dari personal itu juga ya harus kita tumbuhkan. Berperan juga ya, makanya wadah-wadah itu paling penting menurut saya. Okay. Dulu misalnya di Jakarta ada grup pengamen musik kumpulnya di Bulungan misalnya. Terus misalnya para slanker gitu kan, itu kumpul gitu kan, ada poskonya. Iwan Fals membentuk OI gitu kan. Nah, itu jalur-jalur untuk mengasah kreativitas mereka untuk menjadi artis kan. Nah, sekarang kan bukan hanya itu gitu kan. Media sosial melalui Instagram, melalui YouTube, melalui TikTok bisa juga menjadi alat untuk mempopulerkan hasil karya mereka. Iya. Jadi buat teman-teman di Cirebon nih, salah satunya jangan bergantung ke pemerintah aja, Pak ya. Istilahnya kreativitas juga terus diasah dan sebagainya. Betul. Nah, sehingga kemarin kan kita diskusi juga ya. Kebetulan teman-teman saya juga banyak pelaku industri kreatif ya. Yang saat ini ya sama-sama berharap untuk menjadi wakil rakyat tuh. Ada Anang, ada Denny Cagur, ada Ali Sakib, ada Marcel Siahaan. Ya kita sepakat nih. Ke depan harus ada kementerian yang secara khusus menangani ekonomi kreatif. Oke. Dan memang harus ada yang fokus karena saat ini kan tersebar di mana-mana. Misalnya tadi yang ditanyakan Mas Giri itu, pertanian, kelautan perikanan, lingkungan hidup hutanan. Oh, ini tidak ada yang terkait dengan industri ekonomi kreatif. Padahal ada. Oke. Sekarang ada petani milenial, ada istilahnya programnya. Ada sekarang e-commerce yang khusus menjual produk-produk pertanian. Kan? Di perikanan juga ada. Nah, sehingga menurut saya ya memang harus ada kementerian yang khusus ya yang menangani terkait dengan ekonomi kreatif itu. Iya. Kalau tadi lah Pak kita bicara industri kreatif udah mungkin kita menantikan saja fokus pemerintah mengenai ekonomi kreatif Pak ya. Tapi ini kalau Wawono kan lahir dari Indramayu dan juga tadi nelayan lah biasa di lingkungan seperti itu Pak. Milenial juga nggak salah dong Pak kalau misalkan berkecimpung di usaha-usaha seperti itu, misalkan ternak lele misal gitu Pak ya dan lain sebagainya, bertani juga kan. Nah saya bisa bicara secara khusus karena khususnya Cirebon tapi Pak ya. Iya khusus Cirebon Indramayu. Perjalanan saya sampai ke dunia politik ini kan awalnya saya tidak pernah mempunyai cita-cita jadi anggota DPR RI. Enggak. Saya gitu, itu kecil itu karena orang tua itu usaha di perikanan, khususnya perikanan tangkap dan budidaya. Oke. Maka dari kecil itu saya sering diajak oleh orang tua saya pada saat misalnya kapalnya datang, perahu, perahunya datang jual ikan ke TPI, saya diajak tuh. Oke. Diajak dan kalau saya diajak itu pasti dapat uang. Karena saya ikut jagain supaya ikan yang dibongkar itu tidak dicuri sama orang kan. Iya. Nah, saya udah dapat tuh uang jajan tuh dari situ. Nah, sehingga dulu itu saya lebih mending bolos sekolah untuk datang ke TPI kan. Oke. Nah, daripada ya tadi kehilangan uang jajan. Nah, jadi dari kecil saya sudah diarahkan oleh orang tua untuk menjadi pengusaha lah. Oke. Dan umur 17 tahun di mana kita sudah punya KTP, anaknya itu wajib menjadi anggota koperasi. Oke. Dan harus ngurus satu perahu. Jadi dari perbekalannya, datang bongkar ikannya, nah kita yang ngurus tuh. Nah kita dapat 10% dari pendapatan bersih setiap perahu ikan yang datang. Nah sehingga ya saya boleh dikatakan
saat itu berarti 17 tahun, ya generasi apa tuh? Ya kalau sekarang Generasi apa ya sebutnya? Gen Z kan gitu. Generasi tua Pak mungkin. Iya kan kalau sekarang kan udah tua. Udah tua. Ya kan kalau sekarang ya umur 17 sampai dengan 30-an itu kan Gen Z kan gitu. Iya. Ya saya sudah menangani sebuah usaha. Nah, umur 22 tahun saya udah punya perusahaan sendiri. Oh, oke. Ya, di bidang perikanan, ya, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Oke. Nah, sehingga apa sih misalnya apa motivasi saya nggak jauh-jauh uang. Oke. Saat itu. Iya, ya itu kan? demi bolos aja bisa ya kan? Uang jajan uang. Tapi orang lain kan belum tentu. Wah, ngapain sih kerja di dunia perikanan? Iya. Ya kan nggak jelas, kotor, bau amis kan itu. Tapi karena memang saya dibentuk dari kecil oleh orang tua, ya saya mau. Oke. Malahan arsitektur, saya kuliah di arsitektur, ya sempat saya tinggalkan tuh. Oh. Jadi saya cuti kelamaan karena ngurusin usaha itu. Oke. Ya kan, baru ngelanjutin lagi kuliah menyelesaikan arsitektur itu mungkin setelah 10 tahun setelah jadi anggota DPRD. Oh, jadi udah kadung di situ. Nah, saya melihat misalnya peran anak muda di dunia itu sangat besar. Yeah. Misalnya di dunia perikanan tangkap ya, kan selama ini konvensional saja dikelolanya. Dulu yang namanya kapal pakai radio, komunikasi juga enggak, pakai GPS juga enggak, masih pakai kompas. Yeah. Saya masuk, ya saya cari, oh ternyata kompas akan menghambat. Misalnya pada saat mereka mencari titik-titik spot-spot yang ada ikan, mencari jalan pulang. Nah, dengan GPS itu kan lebih mudah. Nah, terus apa kendalanya? Oh, ternyata nelayan yang tua nggak bisa juga. Nggak paham itu gitu. Nggak paham itu. Nah, saya cari nelayan yang muda. Oke. Ya kan, yang mereka masih melek teknologi gitu kan. Oke. Itu bisa jalan walaupun mereka pendidikannya juga tidak tinggi. Nah, sehingga saat ini nelayan di Indramayu ya sudah jelas tuh ada fish finder, ada radio komunikasi, ada vessel monitoring system, ada cold storage di dalamnya. Iya. Siapa operatornya? Anak-anak muda yang jadi nelayan. Nah, di dunia pertanian pun sama. Sekarang misalnya nyemprot pupuk ya sudah tidak harus dipanggul, ya kan? Iya. Disemprotkan gitu enggak. Sekarang sudah pakai drone. Iya. Siapa yang bisa mengoperasikan? Iya. Anak muda. Iya. Ya kan? Ini semua emang ada yang kayak gitu, Pak? Ada, kemarin kita Kemarin kita dengan Menteri Pertanian kemarin kebetulan ada agenda panen raya tebu ya, sekaligus didemokan terkait dengan drone yang bisa menyemprot. Iya. Tapi memang mahal. Tapi kalau kita hitung, cost-nya jauh lebih murah daripada harus menggaji orang untuk manual nyemprot. itu ya. Iya. Itu yang di pabrik gula kemarin nggak, Pak? Iya, pabrik gula itu. Pabrik gula itu. Oke, artinya Cirebon sendiri di industri apa ya sebutnya, perikanan tadi, di industri pertanian ini, buat teman-teman yang juga harusnya bisa melihat peluang itu dong, Pak? Betul. Ya, dari hulu sampai hilir memang teknologi itu harus diterapkan. Iya. Karena kalau pertanian konvensional dengan lahan yang tiap tahun menyusut ya, konversi lahan pertanian kan setiap tahun berkurang. Jadi pabrik, jadi perumahan, apa segala macam. Nah, sehingga bagaimana dengan lahan yang ada, produksinya harus meningkat. Oke. Nah, yang kedua, kalau produksinya pun tidak meningkat, tapi cost-nya yang harus kita turunkan. Iya. Nah, dua hal itu dibutuhkan teknologi. Dan teknologi itu tidak bisa digunakan oleh misalnya petani kolonial. Harus petani milenial. Harus petani muda. Nah, bagaimana mewujudkan terkait dengan regenerasi petani itu? Ya, pemerintah ini tanggung jawabnya menghadirkan usaha di pertanian itu usaha yang menguntungkan, bukan hanya keluar keringat nggak dapat apa-apa kan itu. Iya. Nah, itu yang menjadi PR. Gitu. Tapi kalau Bapak kan dari kecil udah memang bahasanya sudah di pinggir laut, Pak, istilahnya kan sudah menjaga ikan, sudah terbiasa lah dengan situasi seperti itu. Nah, ini kalau misalkan saya lah, Pak, saya pengen mencoba di industri pertanian misalkan, Pak.
yang harus saya lakukan apa Pak? Apakah memang saya harus terjun dulu atau saya langsung langsung buka ini ya, kita akan tanam ini dan sebagainya itu? Ya, tentunya anak muda Mas Giri kan mempunyai akses informasi dari berbagai macam. Yang pertama, belajar tani nggak perlu misalnya mendatangkan ahli misalnya ya. Karena sekarang sudah bisa lihat di YouTube bagaimana cara menanam cabai yang baik. Ya kan ada di YouTube tuh. Apapun ada di YouTube. Nah, tapi kalau memang kurang, perlu ahli, di kementerian itu kita ada bimbingan teknis. Ya terkait dengan budidaya tanaman pangan yang berkaitan dengan padi, jagung, kedelai misalnya. Atau di hortikultura terkait dengan buah-buahan, sayur-sayuran. Atau bahkan misalnya terkait dengan budidaya ikan dengan sistem bioflok di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu ada bimbingan teknisnya. Tapi siapa yang bisa mengakses itu, ya inilah yang mungkin saat ini masih menjadi PR karena yang bisa mengikuti itu baru terkait dengan kelompok petani dan pembudidaya ikan yang sudah bergabung dalam kelompok. Ya, untuk secara luas belum. Nah, sehingga ke depan ya mudah-mudahan nih kita bisa bergeser, misalnya pasarnya apa? Pasarnya milenial, zilenial misalnya. Kita kasih bimbingan teknis. Ya tentunya kan ada rekrutmen juga. Siapa yang harus direkrut? Ya kan anak-anak muda. Melalui siapa? Instrumen pemerintah kita kan dari atas sampai bawah kan ada. Misal desa. Segala problem rakyat itu kan ada di desa. Ya kan? Termasuk terkait dengan pemuda, lapangan pekerjaan apa. Sekarang desa bisa nggak menyajikan sebuah data terkait dengan jumlah angkatan kerja yang belum punya pekerjaan, minat mereka kemana? Ya kan? Ada kekerajinan tangan misalnya, ada di musik, ada di pertanian, ada di perikanan. Nah, mungkin desa bisa mendata itu. Lalu data ini dikumpulkan, dikolektifkan di tingkat dinas. Ya. Maka disebar tuh. Oh, mereka yang pingin jadi tukang bubut, tukang las, ada kok pelatihannya. Yang pingin jadi pembudidaya ikan ada kok. Nah ini bisa disalurkan kan gitu. Melalui dinas-dinas itu yang dimana pada saat misalnya mereka setelah pelatihan atau bimbingan teknis diberikan akses juga untuk mendapatkan fasilitas bantuan. Iya. Modal dasarnya keinginan kita nih mau di arah yang mana gitu ya Pak. Sehingga kita harus bisa belajar dulu nantinya dan sebagainya. Oke, Pak, tadi kayaknya kita bicaranya tentang ekonomi kreatif sudah Pak. Terus pertanian ternyata benar itu juga punya potensi. Di perikanan juga Cirebon apalagi ya Pak ya, punya potensi. Artinya menurut Bapak ini Cirebon ini harusnya ekonomi bertumbuh dengan cepat dong Pak. Iya istilahnya dong. Harusnya. Dan kita bisa lihat lah, Cirebon dulu membangun pesat ya, karena di wilayah Pantura di Indramayu misalnya ada potensi migas. Tahun 90-an terbangun tuh refinery unit Balongan. UP6 lah dulu ya kan. Dari situ kan Cirebon membangun tuh hotel. Jadi karena dulu yang membangunnya ada dari Jepang apa segala macam ya. Yang ramainya Cirebon tuh. Ya kan bangun hotel apa segala macam. Nah, terus sekarang misalnya muncul Kertajati. Ya kan di yang lagi hangat juga kan isu kawasan Rebana ini Pak. Ya, nah makanya Grand itu akhirnya masuk tuh Perpres nomor 87 tahun 2021. Judulnya Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Jabar Bagian Selatan. Nah, Rebana itu terdiri dari Subang, Sumedang, Indramayu, Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kuningan. Iya. Nah, di konsep itu ada istilahnya KPI, Kawasan Peruntukan Industri. Kan? Nah, Cirebon ini misalnya di Cirebon Timur ya, itu kan sudah ditetapkan sebagai kawasan industri itu. Makanya tumbuh sekarang tuh ada Indofood, ada Pokpan, ada segala macam tuh industri. Indramayu juga misalnya Kerangkeng. Terus di Kertajati nanti akan jadi Aero City gitu kan. Terus Patimban udah jelas tuh. Nah, sehingga saya yakin ke depan wilayah Cirebon itu kita namakan Ciayu, Majak Kuning, dan Susu.
Subang dan Sumedang. Oh. Ya rebana itu kan itu tuh. Iya. Ya kan, ini pasti menjadi sebuah wilayah yang nanti akan berkembang dengan pesat menurut saya. Nah, tinggal ya kita persiapkan dari mulai sekarang. Misalnya gini, sumber daya manusia Cirebon itu apakah sudah bisa untuk menangkap peluang-peluang adanya lapangan pekerjaan? Oke. Nah, berarti kan dari sisi pendidikan, pelatihan juga harus disiapkan. Iya. Ya kan? Untuk menangkap itu. Iya, itu kan tujuannya mengkoneksikan wilayah ini saling menghubungkan untuk ekonomi juga kan Pak ya? Betul. Tujuannya. Atau takutnya gini, khawatirnya barangkali akhirnya hanya salah satu wilayah misalkan akhirnya yang jauh lebih diuntungkan misalnya seperti itu loh Pak. Ya, nah konsep membangun rebana itu kan tidak jauh dari pemerataan pembangunan. Iya. Ya, dulu kan misalnya Bandung sentris misalnya. Ya kan, Bandung sentris, kawasan Bandung dan sekitarnya saja yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Iya. Cirebon ya kan dari dulu isunya kurang diperhatikan. Iya. Makanya Kertajati didorong ke wilayah Cirebon, Patimban yang dulu opsinya di Kerawang. Kerawang ini kan sudah tumbuh menjadi sebuah kawasan industri kan itu. Kerawang itu kan. Makanya digeser dari Kerawang yang Cilamaya itu digeser ke Patimban. Lalu terkait dengan fasilitas misalnya terkait dengan kelistrikan, ada PLTU Kanci, ada PLTU di Sumuradem, Indramayu. Nah ini ya tentunya dalam rangka bagaimana Cirebon ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi juga. Oke. Berarti industri-industri dari Karawang Cikarang yang biasanya terkenal dengan industrinya, ini akan berpindah ya Pak ya? Secara tidak langsung gitu maksudnya ya? Ya bergeser. Akan ada di Cirebon lah gitu nantinya. Ya kan satu hal yang nanti yang saat ini dan nanti dipikirkan oleh pengusaha, bagaimana ada lahan, Iya. bagaimana ada sumber daya manusia, yang nanti bikin mereka tertarik. Iya. Sekarang ini UMK yang tertinggi di seluruh Indonesia, Kerawang. Ya, itu salah satu alasan mungkin Cirebon karena masih Iya kan? pada pindah ke sini gitu ya. Cirebon UMK-nya kan masih 2,2 juta, 2,3 juta gitu kan. Ya mau tidak mau akan bergeser. Tapi ada nih satu kawasan di Jawa Tengah yang juga menjadi daya tarik bagi investor. Oke. Salah satunya di Kendal tuh. Ya kan? Iklannya di mana-mana tuh. Iya. Bupati Kendal iklannya malah di Jawa Barat di tol kan itu. Iya. Silakan membuat pabrik di Kendal. Iya. Makanya di Jawa Barat ya khususnya wilayah Cirebon ya harus segera juga bagaimana kawasan-kawasan industri itu juga bisa ditetapkan ya, dihadirkan fasilitas yang mudah dan juga dipersiapkan tadi sumber daya manusianya. Jangan sampai misalnya seperti Kerawang. Ya. Kerawang dengan UMK yang tertinggi. Ternyata Kerawang juga termasuk kabupaten dengan miskin ekstrim. Oh gitu Pak? Iya. Ada tuh. Tidak merata ya berarti ya? Ya, makanya harus juga kan diteliti apakah pada saat ada konversi pertanian. Dulu kan Kerawang lumbung padi kan? Iya. Sawah pasti terkonversi tuh menjadi industri. Apakah petani atau anak-anak petaninya tadi terrekrut menjadi tenaga kerja? Apakah budaya pertanian ini juga langsung bisa berubah menjadi budaya industri di sana? Iya, betul. Ya, kalau ini tidak dipersiapkan, seketika petani menjual lahannya, nggak tahu harus usaha apa, terus jadi buruh pabrik, budayanya tidak sesuai, berhentilah jadi buruh pabrik kan. Mau bertani lagi udah nggak ada lahannya, pengangguran jadinya. Oke. Ya kan? Itu ada situasi seperti itu Pak ya? Atau misalnya karena SDM-nya tidak dipersiapkan, rekrutmen tenaga kerja itu tidak dari kalau kita ada istilah misalnya ada ring 1, ring 2, ring 3 kan gitu. Nggak dari sana. Iya. Dari luar malahan. Karena industri ini kan pingin tenaga terampil. Pada saat di ring 1, ring 2, ring 3 terus tidak ada tenaga terampil, ya mereka ambil dari luar. Iya. Nah, makanya mumpung Cirebon nih ya belum menjadi benar-benar rebana ini diterapkan menuju Pak ya. Menuju ke sana. Ya harus mulai. Iya. Salah satunya juga kita SDM juga harus siap-siap gitu Pak ya.
Oke, Pak, kita punya harapan besar. Mungkin Pak Ono juga bisa mewakili kita semua di sini, masyarakat Cirebon. Bagaimana meningkatkan kualitas SDM lah istilahnya buat akhirnya ekonomi kita masing-masing bisa bertumbuh Pak ya di Cirebon, dan ya Cirebon juga bisa semakin dikenal lah istilahnya. Kalau kita bicara maju terlalu politisi Pak bahasanya. Ya. Pak, sedikit sebelum ditutup Pak, mungkin kalau kita bicara kawasan Rebane kan sangat panjang Pak. Di sesi lain bisa kali Pak kita akan bahas. Tapi sebelum kita tutup, pertanyaan jawab singkat aja Pak, jawab singkat. Dulu sempat ramai Pak isu mengenai Cirebon akan jadi provinsi. Emang Cirebon pantas Pak untuk jadi provinsi? Singkat aja Pak. Itu kan reformasi tuh. Oke. Semua juga pingin mekar. Oke. Nah waktu itu kalau di Jawa Barat yang gol kan Banten. Oke. Nah Cirebon bisa pantas nggak Pak? Pantas. Pantas Pak. Pantas tapi nanti. Oke, pantas tapi nanti. Ya, karena kan gini, jangan sampai pemekaran itu juga malahan berdampak buruk kalau tidak siap. Misalnya infrastruktur dasar aja. Bagaimana sebuah daerah otonomi baru itu, infrastruktur dasar pendidikan, infrastruktur dasar kesehatan, ya jalan dan sebagainya, malahan jadi akhirnya beban. Nah sehingga menurut saya dengan Perpres 87, ya kita dorong dulu. Bagaimana pembangunan infrastruktur dasar dulu yang nanti akan menjadi penunjang bagi tumbuhnya ekonomi di wilayah Cirebon. Ya, saat ini misalnya Cirebon Timur lagi rame ingin menjadi CDOB, calon daerah otonomi baru. Indramayu Barat kemarin sudah ditetapkan di DPRD. Nah makanya pertanyaannya, apakah nanti Cirebon akan menjadi provinsi? Ya saya bilang ya kita lihat nanti. Ya kan akan sangat dinamis. Sangat dinamis. Dan ini bicara pemekaran ini kan di mana-mana. Pada saat misalnya Bogor pingin mekar, ya kan, juga sama kan dulu, ya kan. Nah kita lihat, tapi intinya apapun yang nanti akan dilakukan oleh pemerintah, saya sebagai wakil rakyat, pasti akan bicaranya ke kesejahteraan rakyat dulu. Bagaimana program-program pemerintah fokus ke sana dulu. Pemekaran itu hanya salah satu instrumen saja. Jadi pada saat pemerintah mampu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di wilayah Cirebon, ya ngapain mekar. Tapi kalau memang ini sudah menjadi keharusan, kita tunggu saja. Lihat dulu butuh nggak nih sebenarnya fokusnya gitu ya. Mungkin tapi secara poin pantas, tapi mungkin nanti gitu ya. Nggak langsung ujuk-ujuk juga dan sebagainya. Pak Ono Surono, terima kasih banyak, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PD Perjuangan. Kita akan mungkin bahas lagi Pak di sesi berikutnya Pak ya. Terima kasih. Karena ini sangat panjang sekali Pak kalau kita bahas kawasan Rebane. Belum lagi kita bicara karir politik yang ternyata jebolan. Alumnus sekolah di tetangga ya. STTC. Iya. Sama jadi, Pak Nur ya. Pak Nur arsitek yang Pak Nur Hidayah. Oh itu dosen saya tapi junior saya kalau di Indramayu. Gitu. Iya, beliau juga sering kita undang ke sini tuh. Iya. Menarik sih, dari arsitek tiba-tiba jadi politikus, terus kecilnya juga di perikanan Pak ya. Tiba-tiba sekali nih Pak. Tapi ya tadi ya kita akan bahas di sesi berikutnya, dan sekali lagi terima kasih Pak sudah berkenan hadir, dan terima kasih juga buat yang sudah nonton. Thanks for watching, keep positive and stay humble.